Sige, ini ref. Bisa ya, bisa. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah outdoor speaker dari brand lokal. Tapi walaupun dia lokal, bisa dibilang kualitasnya ini udah kualitas internasional. Dan perkenalkan, ini adalah, speakernya Vivan. Ada dua, jadi langsung aja kita bahas. Jadi saya dikirimi dua buah speaker dari Vivan, namanya itu VS30 30 dan juga VS50 atau 50. Kita bahas yang mana dulu? Kita bahas yang paling gede dulu aja deh ya. BTW kalau kita ngomongin Vivan ini produknya banyak banget ya, dan dia kayak tiap bulan itu launching barang baru gitu. Jadi selalu berinovasi. Kita udah pernah nge-review power banknya yang gede banget, kapasitasnya itu 57.000 mAh, ada yang 40.000 mAh, terus juga ada adapter fast charging, kabel-kabel, dan TWS terakhir kita review. Dan untuk speakernya Vivan kayaknya saya nge-review tahun lalu, itu seri VS juga. Tapi kalau yang dulu itu namanya VS12 dan juga VS16. Nah sekarang kita akan ngebahas yang VS30 dan juga VS50. Kita bahas yang ini dulu karena RGB-nya ini benar-benar eye-catching di mata saya. Dan dia udah pakai Bluetooth yang versi paling baru ya. Jadi udah versi 5.3. Ini yang paling baru, lebih akurat dan juga lebih low power. Dan karena kalau kita lihat boxnya gede, jadi ini dia juga dayanya gede ya untuk sebuah outdoor portable speaker 40 watt. Terus coba kita lihat untuk selling point-nya, dia diklaim hi-fi sound quality atau high fidelity. Untuk suaranya nanti kita tes, tapi nggak ada selling point lagi. Oh ini. Jadi untuk selling point-nya 40 watt ultra bass, RGB light, dan juga IPX7 waterproof. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk renang, bisa ya, asalkan kedalamannya cuma 1 meter dan dalam waktu 30 menit. Terus ciri khasnya Vivan, dia juga ada fitur yang namanya ini, jadi TWS Connect. Nah nanti kita coba juga apakah TWS Connect-nya ini bisa terkoneksi kalau misalkan dia beda seri. Ini kan VS50, ini VS30. Kita coba apakah TWS Connect-nya bisa. Terus juga ada speakerphone, baterainya gede banget 8.000 mAh dan dia diklaim bisa tahan 15 jam. Terus untuk chargingnya juga udah pakai Type-C, jadi seharusnya sih untuk ngecasnya cepet. Dan sekarang langsung aja kita unboxing, kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Sets, wah ini tagline-nya Vivan banget, jadi here you enjoy. 16.700 color RGB light. RGB-nya kayak apa? Nanti kita lihat. Dan untuk bobotnya dia ada di, ternyata dia 1 kilogram lebih ya. Wah karena emang dia secara dimensi aja gede banget. Kalau misalkan dibandingkan dengan kepala saya kira-kira seperti ini, 40 watt ya. Dan untuk desainnya saya suka sih ya. Jadi di bagian sini tuh dibikin kayak, kalau kalian pernah masuk mobil-mobil lama yang joknya masih pakai fabric, nah ini bahannya ini pakai fabric seperti ini. Jadi kalau misalkan kita pegang, kita bau juga baunya fabric ya, enak dan premium. Nah kalau dulu biasanya speakernya Vivan itu untuk subwoofernya itu dikeliatin biar kelihatan megah gitu ya. Cuman kalau yang ini sekarang udah ditutup seperti ini, terus di bagian bawahnya juga ada rubber fit. Jadi kalau misalkan kita taruh di meja, dia nggak gampang licin buat anti slip. Dan saya suka sih kalau misalkan subwoofernya itu ditutup, karena kelihatannya kayak bukan speaker nggak sih kalau kayak gini ya. Jadi kayak tempat makan atau air purifier juga bisa seperti ini. Dan di bagian atasnya ini ada beberapa tombol. Jadi tombolnya ini ya dia kalau misalkan warnanya sih kurang kontras ya. Jadi ada tombol power, RGB, tombol Bluetooth, volume up and down, dan juga play and pause. Nah RGB-nya ada di mana? Harusnya ada di sini sih ya. Karena ini dia pakai desain-desain akrilik. Kalau yang dulu si VS12 dan juga 16 untuk pegangannya ini dia pakai kayak semacam tali gitu. Nah, tapi kalau ini dia pakai rubber dan ini empuk, soft banget. Dan sekarang coba aja langsung kita nyalakan dan gimana RGB serta kualitas. Wah, wih. Gila sih ya, ini RGB-nya ini RGB yang mahal gitu. Karena biasanya kalau speaker-speaker yang murah, RGB-nya murah itu kayak di sininya itu putus-putus gitu. Nah ini kalau ini kan RGB-nya kelihatan rapi gitu ya. Tuh. Selang neonnya ini terlihat rapi gitu. Dan sekarang dia nyala. Kalau misalkan kita ganti mode apakah bisa? Wih bisa. Widih. Bisa ya kalau misalkan kalian nggak suka warna RGB, suka warna lain. Bisa. Apakah dia ada musik visualization-nya juga? Bisa ngikutin musik. Coba nanti kita cek, kita lihat. Tapi ini tombolnya juga enak. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengarkan. Tuh tombol-tombol yang biasanya ada di speaker premium nggak cetak-cetak gitu.
soft dan silent gitu suaranya. Dan ini dia minta pairing, kita coba pairingkan dulu. Kita coba dulu lagu yang frekuensinya low, yang lagunya ngebass ya. Ini lagu kesukaannya Tomo, tapi gak apa-apa karena ini frekuensi low-nya dapat banget. Ya, jadi untuk speakernya ini dia kan biasanya kayak ala muter gitu ya, kayak 360. Cuman ternyata outputnya itu cuma ada di bagian depannya ini yang ada tulisannya Vivan ini. Jadi kalau misalkan kita putar ya, ini ada WA lagi. Ya kalau kita ngomongin bassnya ini ekstrim powerful banget. Bassnya itu bener-bener mendominasi ya suara bassnya. Jadi buat yang suka suara-suara frekuensi lu seperti ini, kayak Tomo suka lagu breakbeat terus lagu-lagu TikTok itu ya enak banget sih ya. Cuman tadi ketika saya coba angkat dan saya taruh, kenapa saya gitu kan? Karena kalau misalkan kita taruh itu suaranya kayak lebih enak gitu. Bassnya jadi lebih mantul. Kenapa? Karena kan woofernya ada di sini ya. Jadi dia kayak menggema gitu. Kalau misalkan kita taruh di sini kan dia langsung ke bawah gitu. Dan bassnya gede banget sih. Kalau misalkan kita coba lagu yang mid, yang lagu-lagu akustik, lagu-lagu natural, apakah suara bassnya masih mendominasi? Kita coba ya. Iya, suara bassnya masih tetap dominan. Jadi kalau misalkan dibilang apakah speakernya ini suaranya natural, enggak sih ya. Jadi buat yang suka genre lagu frekuensi low, bass, karena memang dia powerful banget ya 40 watt. Jadi memang mungkin segmentasinya digunakan untuk orang-orang yang suka lagu ngebass. Karena kalau lagu akustik tadi suara entetnya jadi agak ada bassnya dikit lah. Walaupun memang harus bener-bener apa cara kita ya? Dengarkan baik-baik gitu ya. Dan tadi saya pengen cari apakah RGB light-nya ini ada visual musiknya. Jadi ini nggak ada, ini statik. Ini juga breathing. Wah ini bagus ya. Cuman nggak ngikutin musik. Dia bisa mati juga. Wah ini yang ngikutin musik ya. Jadi kayak gini kalau misalkan dia ngikutin musik. Dimana biasanya kalau ada bass dia langsung nyala-nyala gitu ya. Jadi ada untuk musik visualisasinya. Dan sekarang kita bahas untuk port-portnya dulu, untuk konektivitasnya. Selain dia Bluetooth-nya udah paling baru versi 5.3. Dan karena kan dia udah IPX7 ya, 1 meter 30 menit. Jadinya di bagian portnya ini tuh ada portnya yang di seal seperti ini, biar dia nggak kemasukan air. Dan untuk portnya ini dia ada input, ya tulisannya input di sini berarti dia untuk ngecas. Terus di sebelah kirinya ini ada USB-A dan ini kan kapasitas baterainya 8000 mAh ya, gede banget, bisa 15 jam playtime. Nah kalau misalkan kita gunakan speaker ini untuk power bank itu bisa karena USB-C-nya ini juga bisa jadi reverse charging. Jadi kita bisa ngecas juga di speaker ini. Dan kenapa tadi suaranya bisa kenceng? Karena di bagian dalamnya ini dia itu punya 3 inch subwoofer dan juga 1 inch tweeter. Jadi wajar lah ya kenapa bisa segede ini, bassnya sekenceng itu tadi. Karena memang untuk memasukkan 3 woofer dan juga 1 tweeternya tadi. Ya, halo. Hai guys. Hai guys. Tomo di sini. Tomo di sana. Tomo di mana-mana. Oke, jadi suaranya cukup jelas ya suara Tomo ya. Tom coba ngomongnya agak banyak Tom. Hah? Apa mas? Ngomongnya agak banyak. Oke, jadi sekarang kita mencoba speaker Vivan VS50. Oke, suaranya cukup Sudah, jelas ya. Bu. Suara vokalnya cukup jelas. Jadi buat yang suka sleep call, kalau misalkan ketika sleep call itu speakernya kurang kenceng ya, bisa pakai speakernya ini. Jadi biar sekalian gitu. Nggak sleep ya karena kenceng banget. Jadi sekarang kita bahas yang versi lebih ringannya ya. Ini ada Vivan VS30. Nah, kalau untuk packagingnya mirip-mirip. Nah, untuk Vivan VS12 dan juga VS16 itu talinya seperti ini ya. Tapi kalau ini kan tadi dia pakai rubber gitu. Dan untuk fiturnya sama-sama IPX7 waterproof. Nanti keduanya akan kita coba cemplungkan ke air. Tapi kalau untuk Bluetoothnya
lebih baru si VS50 ya, karena ini versi 5.0. Terus kalau untuk selling point lainnya, wah kok malah lebih banyak ini ya. Jadi dia IPX7 waterproof. Terus untuk playtime-nya ini 15 jam, kapasitas baterainya 3600 mAh. Kenapa kok bisa playtime-nya sama padahal kapasitas baterainya lebih kecil? Karena outputnya dia lebih kecil, 20 watt. Terus juga sama-sama speakerphone, Type-C charging, dan juga TWS Connect. Nah, saya penasaran. TWS Connect-nya ini apakah harus seri yang sama atau bisa semua TWS Vivan? Dan di dalam paket pembeliannya untuk experience unboxing-nya sih, ya ini Vivan banget. Ada kayak semacam kotak kuenya seperti ini. Dari dulu speakernya Vivan kayak gini. Dan ini adalah speakernya. Wah, ini lebih ramping sih ya. Dan sebelum kita bahas untuk speakernya, kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini ada buku panduan dan juga ini seharusnya sih kabel. Ya, jadi kita dapat kabel Type A to Type C sama dengan Vivan VS50 tadi. Oke, sekarang kita bahas untuk Vivan VS30-nya. Kalau misalkan secara dimensi kira-kira perbedaannya wah lumayan jauh ya. Jadi kalau ini kan tadi 1 kilo lebih, sekarang kita coba timbang untuk yang VS30. Kalau di boxnya itu 570 gram. Jadi apakah benar? Langsung aja kita coba tes. Dan hasilnya untuk bobotnya dia malah lebih ringan ya, sekitar 560 gram. Kalau untuk desain bagian grill speakernya ini sama, bahannya pakai fabric, tapi kalau saya sih lebih suka fabricnya yang ini ya. Karena dia kayak lebih rapat, lebih padat. Ini masih kayak bolong-bolong, jadi kalau misalkan kita perhatikan itu speakernya masih kelihatan di sini. Jadi kurang rapat jahitan fabricnya. Cuman yang saya suka dari Vivan VS30 adalah bagian atasnya. Kalau ini kan masih tombol ya. Ini udah pakai scrolling. Jadi kalau misalkan kita mau volume up, volume down, tinggal kita putar aja. Nah, dia ada suara yang satisfying gitu. Jadi ada suara levelingnya. Cuman dia nggak ada notok jedoknya ya. Jadi kalau misalkan kita putar, dia nggak bisa mentok. Tapi ada panahnya di sini yang membantu. Jadi kan kalau misalkan kita volume paling kecil, panahnya itu bakal ada di sini. Kalau volume paling kenceng, ada levelingnya juga. Jadi dia ada di sini. Cuman kalau kita mentokin nggak bisa ya, muter terus. Terus untuk tombol-tombol lain dia ada di sini. Jadi di sini ada tombol power yang sekaligus untuk nambah kayak ultra boost bass ya, bisa pakai tombol ini. Terus ada tombol next and forward, tombol TWS Connect, dan di sini ada rubber seal lagi untuk menutupi si Type-C dan juga audio jack. Nah ini nggak ada Type-A-nya kayak si VS50, tapi VS50 dia nggak ada AUX-nya, nggak ada audio jack-nya. Oke, dan di bagian bawahnya ini kalau saya sih lebih suka yang Vivan VS50 ya, karena tertutup seperti ini. Nah ini kan woofernya masih kelihatan nih. Kalau misalkan kita mendengarkan suara lagu yang frekuensi low, suara bass itu bakalan keluar gitu dia. Oke, sekarang kita coba nyalakan ya. Bluetooth mode. Wah, dia langsung masuk ke mode Bluetooth. Pairingnya sama juga, warnanya flashlight seperti ini. Saya mau coba untuk TWS Connect-nya ini kalau misalkan seri lain apakah bisa? Dan jawabannya ternyata nggak bisa ya. Kalau saya baca di buku panduannya sih beda untuk TWS Connect-nya. Kalau yang VS30 itu pakai ini 2 kali, kalau yang ini tombol Bluetooth-nya 2 kali. Beda sistem dan udah saya coba nggak bisa. Jadi sayangnya TWS Connect-nya hanya bisa di seri speaker yang sama. Kalau ini speakernya 360 ya. Jadi kalau misalkan kita putar-putar itu arah suaranya masih sama. Kalau tadi kan cuma di depan aja. Ini suara bassnya emang gede, tapi suara treble-nya kalau kalian dengar tadi yang cetak gitu ya, itu kan pakai suara mid, itu masih cukup kedenger. Nah kalau di VS50 tadi lumayan ketutup. Jadi sekarang saya penasaran kalau misalkan bassnya ini saya tambah ya, ini kan ada bass plus tulisnya di sini. Dan kalau misalkan kita ada di mode bass plus itu indikatornya bakal nyala putih seperti ini. Dan sekarang kita coba apakah bassnya akan berubah. Ini mode non bass. Kalau ini bassnya lebih bulat. Wow, jadi mode bass plus itu bassnya lebih bulat. Dan sekarang kalau misalkan saya coba putar dari sini ya. Ini kan volumenya. Dan suara titnya ini hanya kalau misalkan kita putar dia sampai mentok. Jadi kalau misalkan saya volumenya up, mentok, dia bakal bunyi. Mentok dia bakal bunyi. Buat tanda kalau sekarang dia ada di volume yang paling gede dan juga paling kecil. Sekarang kita cobain untuk lagu akustiknya ya. Ini di mode bass plus yang warna putih. Sekarang
saya ganti ke bukan Bass Plus. Ya, jadi malah dia lebih unik ya. Dia ada 2 mode. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengeluarkan suara low-nya lebih baik, tinggal masuk aja ke mode Bass Plus. Terus kalau misalkan pengen denger lagu akustik, keluar dari mode Bass Plus-nya tadi. Jadi suara gitarnya lebih suara mid-nya itu jadi lebih menonjol gitu. Suara high dan juga mid-nya lebih menonjol. Nah, kalau secara desain kira-kira kalian suka yang mana ya? Kalau misalkan ini beda segmen sih ya menurut saya. Kalau misalkan kalian rame-rame mungkin 20 orang outdoor kemah gitu pakai speaker ini masih cukup. Kalau ini ya 10 orang dengan jarak sekitar 20 meter masih oke. Tapi kalau ini misal jaraknya masih 30 atau 40 meter dengan 20 orang masih bisa kedenger gitu digunakan di outdoor karena powernya 40-an. Tapi kalau secara desain, kalau saya disuruh milih sih saya lebih suka desainnya Vivan VS50. Jadi kalau ada desain VS30 yang kayak VS50 tapi dia lebih kecil saya akan pilih ini. Karena lebih nggak terlihat speaker gitu. Kalau ini kan masih terlihat speaker ya. Ada woofernya di sini. Nah ini kayak bukan speaker gitu. Bisa jadi lampu tidur juga kalau misalkan ditaruh di kamar dengan RGB-nya ini. Oke, sekarang tes terakhir kita coba untuk tes lagu sambil kita masukkan ke dalam air. Karena di boxnya kan diklaim IPX7 1 meter dengan jangka waktu 30 menit. Cuman karena galon kemarin yang biasanya kita coba itu rusak. Jadi kita pakai ini aja ya. Ya, nggak cukup tempatnya. Nggak apa lah ya segini ya. Tuh, kalau kalian lihat airnya getar dan dia masih, ini volume 100% coba. Nah ini volume 100%. Wah airnya getar. Wah dia membuat kayak semacam bencana alam ya. Kayak pusaran angin air gitu. Dan suaranya masih bisa kedenger gitu. Wah. Sekarang kita coba yang speaker powernya lebih gede. Gila ini bassnya gede banget kalau yang ini. Wah, ya karena kalau misalkan saya paksakan lagi, airnya bakal tumpah ya. Ini aja mau tumpah kayaknya. Kalau dia turun lagi airnya bakal tumpah nih. Saya mau kencengkan 100%. Nah ini udah mentok. Wah, ya kayak gitu kira-kira. Kalau di dalam air kencangan yang itu tadi ya. Karena ini kayaknya tempatnya udah penuh nih. Oh lagu ini Tom, cocok Tom. Apa yang lagi tren di TikTok tuh? 70 Orange. Apa? Orange 7 ya. Kata itu kan kayak efek-efek underwater gitu. Jadi saya mau cobain lagu ini. Copyright gak ya? Kalau copyright nanti video ini berarti pas bagian ini di-cut ya. Apakah bakalan sama kayak suara-suara di TikTok? Kita coba ya. Oke. Ini ref. Bisa ya? Bisa. Gila. Suaranya ini bener-bener bukan yang efek TikTok ya. Lagu aslinya. Bisa loh, suaranya berubah ya. Kayak di TikTok ya. Tuh ya. Udah ya, nanti copyright jangan lama-lama. Oke, biar diberesin sama Tomo ya. Karena airnya muncrat-muncrat. Jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Vivan VS30 dan juga Vivan VS50. Kalau kalian disuruh milih, kalian bakalan pilih Vivan VS30 atau VS50. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi harganya berapa bang? Nah, harganya sesuai dengan kayak mirip-mirip. Tadi kan Vivan VS30 itu outputnya 20 watt, yang VS50 40 watt. Jadi 2 kalinya. Beratnya 500 gram sama 1 kilogram. Harganya pun juga sama. Si Vivan VS30 itu 500 ribuan. Dan yang Vivan VS50 itu 1 jutaan. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk beli speaker, yang mau camping, mau kemah, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi untuk Vivan officialnya. Atau kalian bisa langsung aja ke toko-toko offline terdekatnya Vivan yang ada di berbagai kota sekarang. Karena di Malang aja, kota daerah, kalau misalkan saya kemana-mana itu pasti ada logo Vivan. Vivan, Robot, Gamen, pokoknya logo-logo dari PT Global Teknologi itu ada di situ gitu. Jadi udah
Bisa dibilang ini brand yang sebenarnya nggak kecil lah ya, walaupun dia brand lokal tapi dia udah termasuk brand yang gede. Kalau untuk kekurangannya si Vivan VS50 jelas dia lebih berat karena daya outputnya lebih gede 40 watt, makanya dia berat 1 kilo. Kalau si Vivan VS50 itu dia nggak ada AUX-nya tapi langsung pakai USB. Tapi kalau yang si Vivan VS30 nggak ada USB tapi ada AUX-nya. Ya disesuaikan aja dengan budget masing-masing dan juga kebutuhan masing-masing. Karena kalau untuk kita ngomongin daya tahan baterainya juga sama-sama 15 jam. Suaranya selera sih ya. Kalau saya lebih suka yang Vivan VS30 karena dia ada mode untuk bikin suaranya lebih natural. Tapi kalau Tomo tadi saya tanya, dia pokoknya apapun yang ngebass dia suka ya. Kalau misalkan mikrofon ini ada suaranya ngebass dia pasti suka juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Krisna Budi and see you on the next video. Bye bye.